Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus yang adalah batu karang yang hidup, dan kami pun tetap teguh apapun yang terjadi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Bagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan renungan kita tanggal 22 September 2025, hari Senin, berjudul Melawan Bukti yang Meyakinkan Pilatus Masih Ragu-ragu. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 19 ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Setelah Herodes melakukan pekerjaan setannya, ia mengirim Kristus tanpa menjatuhkan hukuman atasnya. Kembali kepada Pilatus, seorang yang yakin, seorang yang diyakinkan akan kebenaran tetapi tidak mau menyerah. Pilatus tampaknya dipengaruhi oleh pengaruh yang tak terlihat untuk mengakui keyakinannya tentang yang kudus dari Israel. Pikirannya yang ragu-ragu terpaksa mengakui bahwa Kristus bukanlah seorang penipu, bahwa tidak ada sedikit pun tipu daya yang dapat ditemukan dalam perkataan atau perilakunya. Di hadapan orang banyak yang murka dan seperti setan itu, ia memohon agar dicambuk menggantikan salib. Para imam dan penguasa yang gigih merancang agar cambuk tidak boleh diabaikan, tetapi mereka tidak akan membiarkannya dihukum, kecuali di kayu salib. Inilah alamiah manusia saat ini ketika berada di bawah kendali setan. Pilatus enggan menghukum Kristus, dan ia berpikir ia dapat terlepas dari para penguasa, memohon simpati sisi manusiawi dari karakter orang banyak. Ia tahu ia tidak punya harapan apapun dalam hal ini dari para imam dan penguasa. Ia menyampaikan pidato singkat yang menyatakan bahwa
ia sama sekali tidak menemukan kesalahan pada Kristus. Ia meneguhkan kesaksian Herodes bahwa para saksi yang melawan Kristus tidak berharga, mereka tidak sependapat. Pilatus menentang bukti dan keyakinan yang terang dan meyakinkan. Para imam dan penguasa melihat bahwa mereka dapat memperoleh semua yang mereka inginkan. Pilatus memiliki bukti dan keadilan di pihaknya, dan jika ia teguh berpegang pada dasar ketidakbersalahan Kristus, ia akan terhindar dari penyesalan dan keputusasaan yang mendalam seperti yang dialami seseorang yang telah mengorbankan kepolosannya demi permusuhan dan kebencian yang mematikan dari orang-orang yang iri hati dan mengaku religius. Yesus dicambuk. Sebuah pesan dari Allah memperingatkan Pilatus akan perbuatan yang akan dilakukannya. Ketika Pilatus sedang memeriksa tahanan itu, istrinya dikunjungi oleh seorang malaikat dari surga. Dan dalam sebuah penglihatan malam, ia melihat Yesus dan bercakap-cakap dengannya. Ia mendengar vonis Pilatus dan melihatnya menyerahkan Kristus kepada para pembunuhnya. Ia terbangun dengan teriakan ngeri. Sambil meminta pena dan kertas, ia menuliskan kata-kata peringatan kepadanya. Kini, dalam dilema Pilatus, seorang utusan datang kepadanya dengan membawa pesan dari istrinya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Manuskrip 112 tahun 1897. Demikianlah pembacaan renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang Roh Nubuat ajarkan tentang keragu-raguan? The Desire of Ages halaman 312 paragraf 4 berkata, menjadi ragu-ragu dan setengah hati dalam kesetiaan terhadap kebenaran berarti memilih kegelapan kesalahan dan delusi setan. Jadi, ada hubungan antara keragu-raguan dengan pekerjaan setan. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Early Writings halaman 43 paragraf 2, setan sekarang menggunakan setiap cara dalam waktu pemeteraian ini untuk menjauhkan pikiran umat Allah dari kebenaran masa kini dan menyebabkan mereka ragu-ragu. Semakin jelas bahwa pekerjaan setan adalah membuat manusia ragu-ragu. Nah, apakah akibat dari keragu-raguan yang dari setan tersebut? Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist halaman 134 paragraf 2 menyatakan, jika setan dapat membuat mereka ragu-ragu dari kebenaran, ia tidak hanya merampas kekuatan mereka sendiri, tetapi juga menghancurkan pengaruh mereka yang baik terhadap orang lain. Mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah dan merasa hampir tidak berani mendekat kepadanya dalam doa, karena mereka berada di bawah dakwaan. Keragu-raguan yang setan buat dalam hidup manusia membuat manusia menjadi lemah dan takut, sebab tidak hanya dibuat ragu, tetapi didakwa juga, yaitu didakwa karena dosa-dosa manusia. Inilah yang terjadi pada Pilatus. Setan membuat Pilatus ragu untuk mengambil keputusan benar, dan karena ragu-ragu, akhirnya Pilatus lemah. Pilatus tidak berani menghadapi orang-orang Yahudi yang kesetanan dan mendakwa dia. Ayat inti hari ini berkata dalam Yohanes 19 ayat 12, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Dan karena sudah ragu dan lemah oleh karena dakwaan tersebut, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang kesetanan itu untuk disalibkan. Jadi, meskipun Pilatus sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi Pilatus tetap ragu. Lalu, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 272 paragraf 4.
Ia menyampaikan pidato singkat dan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menemukan kesalahan pada Kristus. Ia meneguhkan kesaksian Herodes bahwa para saksi yang melawan Kristus tidak berharga, mereka tidak sependapat. Ini pun tidak membuat Pilatus semakin yakin, tapi malah menjadi ragu, sebab Pilatus izinkan setan mempengaruhinya. Terlebih, istrinya Pilatus sudah amarkan tentang mimpinya, tetapi Pilatus tetap tidak berani, sebab memang dia sudah ragu dan didakwa. Pekerjaan setan begitu kuat dalam kehidupan Pilatus. Dan setan tetap mengerjakan yang sama dalam kehidupan kita semua. Setan membuat kita ragu agar kita jadi lemah dan takut. Karenanya Roh Nubuat ingatkan dalam Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist halaman 135 paragraf 2. Ketika orang mulai mendekat kepada Allah, setan selalu siap menekan dalam kegelapannya. Saat mereka merenungkan kembali kehidupan masa lalu mereka, ia membuat setiap kekurangan begitu dibesar-besarkan dalam pikiran mereka, sehingga mereka menjadi putus asa dan mulai meragukan kuasa dan kesediaan Yesus untuk menyelamatkan. Dan karenanya, iman mereka goyah dan mereka berkata, "Saya tidak percaya Yesus akan mengampuni dosa-dosa saya." Janganlah mereka berharap menerima apapun dari Tuhan. Seandainya mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, sekaligus memiliki iman yang teguh kepada Kristus, Dia, yaitu Kristus, akan menutupi dosa-dosa mereka dan mengampuni pelanggaran mereka. Namun, gantinya demikian, mereka terlalu sering membiarkan diri mereka dikendalikan oleh dorongan hati dan perasaan. Karenanya, hati-hati dengan dorongan hati dan perasaan, sebab setan dapat gunakan hal itu untuk membuat kita ragu-ragu, yang akhirnya menjadikan kita lemah dan takut. Dan setan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan dalam jemaat. Ada orang-orang yang menebar keraguan dalam jemaat, dan itu adalah pekerjaan setan. Ambil pelajaran dari pengalaman Pilatus. Sudah tahu dan akui bahwa Yesus adalah orang benar dan anak Allah, tetapi karena keraguan-raguan dan didakwa, akhirnya Pilatus menolak Yesus, dan dia binasa. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, datanglah sebagaimana kita ada kepada Yesus. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist halaman 135 paragraf 3 menyatakan, "Berpegang teguhlah pada Yesus, maka hatinya yang penuh kasih akan menarikmu kepadanya. Dan bila kita bersatu dengan Yesus, maka tidak ada lagi keraguan, sebab Yesus adalah batu karang yang teguh. Pengampunan menjadi bagian kita, kuasanya yaitu Roh-Nya tinggal dalam hati kita, maka kita menjadi kuat dalam Yesus dan menjadi saksinya, menyatakan kebenaran kepada dunia." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat melalui pengalaman Pilatus yang ragu-ragu. Meski dia sudah lihat bukti nyata bahwa Yesus adalah orang benar, meski istrinya sudah amarkan melalui mimpi yang dia terima, namun tetap saja Pilatus ragu. Hal ini oleh karena dia izinkan setan mempengaruhinya dan dia izinkan setan mendakwa dia melalui pekerjaan orang-orang Yahudi. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus dalam hati, agar kami tetap teguh, sebab setan bekerja keras membuat kami ragu, entah melalui bisikannya langsung atau melalui orang-orang yang dia pengaruhi, agar kami menjadi lemah dan takut, teristimewa tidak mau datang kepadamu, ya Yesus, untuk meminta pengampunan. Dan biarlah melalui pelajaran pengalaman Pilatus, kami berpegang teguh pada Yesus, maka hati Yesus yang penuh kasih
akan menarik kami kepadanya. Kami bersatu dengan Dia dan Dia bersatu dengan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.